Antara menutup aib dan membiarkan kemungkaran, oleh Sukamto. Saudara-saudara sekalian, selamat datang dalam sebuah wacana renungan tentang sebuah garis tipis antara menutup aib dan membiarkan kemungkaran dan kezoliman. Kapan mesti diam, kapan harus bersuara? Terkadang, garis antara menjaga aib seseorang dan membiarkan kemungkaran terjadi itu sangat tipis, hampir tak terlihat. Tapi, bukan berarti kita tak bisa membedakannya. Seringkali kita merasa sudah tepat dalam berpikir dan bersikap bahwa kita sedang menjaga kehormatan orang lain, padahal tanpa sadar, kita justru ikut melanggengkan kezoliman. Aib pribadi wajib ditutup. Coba kita ambil contoh. Umpama, si A, dia suka menonton konten yang tidak senonoh. Atau si B, dia punya hubungan gelap dengan seseorang. Ini adalah masalah pribadi. Tidak pantas untuk dibicarakan, apalagi diumbar ke khalayak ramai. Ini adalah bagian dari kehormatan seseorang yang wajib kita jaga. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Tapi, situasinya akan sangat berbeda jika seseorang telah atau akan menipu banyak orang, atau bahkan memanfaatkan simbol agama untuk menindas, memeras, atau mencelakai orang lain. Ini bukan lagi urusan pribadi, tapi sudah menjadi kejahatan sosial yang dampaknya sangat luas. Kalau kita memilih diam, berarti kita ikut bersalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zolim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Quran Surat Hud ayat 113. Disinilah letak perbedaannya. Ada aib yang memang harus kita jaga, tapi ada juga kemungkaran yang wajib kita cegah. Diam dalam kasus kezoliman bukanlah adab yang terpuji, tapi sebuah pengkhianatan terhadap nilai kebenaran yang seharusnya kita junjung tinggi. Sayangnya, banyak penjahat yang justru bersembunyi di balik dalih jangan membuka aib. Padahal, mereka sedang merusak tatanan masyarakat, menghancurkan kepercayaan, dan menipu umat dengan topeng kesucian. Seperti yang banyak dilakukan oleh kaum Ba'alawi, ini bukan lagi aib pribadi, tapi sudah menjadi musibah sosial yang sangat berbahaya. Karena terkait pemalsuan sejarah dan pencabutan generasi muda dari jati diri bangsa adalah hal yang sangat berbahaya bagi kedaulatan negara dan bangsa Indonesia. Seperti apa yang dikatakan oleh George Orwell, "The most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history." Dan cara paling efektif untuk menghancurkan suatu bangsa adalah dengan meniadakan dan membinasakan pemahaman mereka terhadap sejarahnya sendiri. Betapa sebuah bangsa akan runtuh bila rakyatnya telah tercabut dari sejarahnya sendiri. Maka dari itu, kita harus berani bersuara. Bukan karena kita membenci orang tersebut, tapi karena kita cinta pada keadilan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Jika tidak mampu juga, maka dengan hati, dan itu selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim. Ini hanyalah sebuah renungan kecil, terutama untuk diri saya sendiri, tapi semoga bisa menjadi wacana bersama agar kita tidak salah memilih diam pada saat seharusnya kita bersuara lantang. Semoga Tuhan selalu menuntun kita untuk selalu bersikap dan bertindak benar, adil, dan bijaksana, agar kita tidak terjebak dalam membiarkan atau bahkan membela kezoliman dan ketidakadilan. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Salam kebajikan. Apakah ada bagian tertentu dari renungan ini yang ingin Anda diskusikan atau kembangkan lebih lanjut?